Matahari sore meredup, cahayanya menerobos jendela besar di ruang kerja Arman. Di meja kayu yang megah, ia duduk dengan kepala tertunduk, memandangi amplop coklat yang berisi wasiat terakhir ayahnya. Ada sesuatu yang berat di dadanya, lebih dari sekadar kehilangan. Ayahnya, seorang pria bijak yang membangun kerajaan bisnis dari nol, kini hanya meninggalkan kenangan dan pesan yang mengubah hidupnya selamanya. Tangannya gemetar saat ia membuka surat itu. Kalimat demi kalimat tertulis rapi, mengandung kebijaksanaan yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Arman, harta yang kupunya adalah titipan, dan tidak semua orang yang ada di sekitarmu tulus. Sebelum kau melanjutkan jalan hidupku, temukanlah siapa yang mencintaimu karena dirimu, bukan karena apa yang kau miliki. Kata-kata itu menusuk hatinya, memaksa Arman menghadapi pertanyaan yang selama ini ia hindari. Pikirannya berlari ke dua wanita yang berbagi hidup dengannya. Sarah, istrinya yang anggun dan selalu tampak mempesona, serta Laila, wanita sederhana dengan senyum yang selalu meneduhkan hatinya. Kedua istrinya telah memberikan kebahagiaan yang berbeda, namun pesan sang ayah membuatnya mulai bertanya-tanya, apakah cinta mereka tulus? Atau hanya sebatas cerminan dari kehidupan mewah yang ia tawarkan? Malam itu, Arman termenung di balkon rumah megahnya, memandangi langit malam yang penuh bintang. Angin berembus lembut, seolah membisikkan sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Ia tahu ujian yang diminta oleh ayahnya bukanlah hal yang mudah. Bagaimana mungkin ia tega mengguncang fondasi rumah tangganya hanya untuk mencari jawaban atas pesan tersebut? Namun, semakin ia menimbang, semakin ia menyadari bahwa tanpa kejujuran, hubungan yang ia jalani tidak akan bermakna. Di dalam hatinya, muncul rasa bersalah yang sulit ia redam. Ia mencintai kedua istrinya, namun kini harus mempertanyakan kesetiaan mereka. Bayangan senyum mereka, tawa di tengah kebahagiaan, dan momen-momen indah bersama mulai terlihat kabur. Ia sadar, apa yang akan ia lakukan bisa merusak segalanya, tetapi juga satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran. Akhirnya, dengan berat hati, Arman memutuskan untuk mengikuti wasiat ayahnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ujian ini bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Apakah ia cukup berani untuk melepaskan segalanya demi kejujuran? Mata Arman menatap bintang paling terang di langit, berbisik lirih, semoga aku membuat keputusan yang benar, ayah." Arman menjalani kehidupan yang diimpikan banyak orang. Rumahnya berdiri megah di atas bukit, dengan taman yang dihiasi bunga-bunga eksotis dan kolam renang yang berkilauan di bawah sinar matahari. Setiap sudut rumahnya memancarkan kemewahan, dari lampu kristal yang menggantung megah di ruang tamu, hingga lukisan-lukisan bernilai jutaan yang menghiasi dinding. Di tengah semua itu, ia hidup bersama dua wanita yang ia cintai, Sarah dan Laila. Sarah, dengan penampilan anggun dan kepribadian yang memikat, tampak serasi dengan kemewahan yang mengelilingi mereka. Ia sering mengadakan pesta besar di rumah mereka, mengundang tamu-tamu penting dan menikmati perhatian dari semua orang. Baginya, setiap hari adalah perayaan, dan kemewahan adalah bagian dari dirinya. Arman tersenyum saat melihat Sarah bersinar di tengah keramaian, tetapi dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah kebahagiaan Sarah terikat pada apa yang ia miliki? Berbeda dengan Sarah, Laila lebih menikmati ketenangan di balik kemegahan itu. Ia senang menghabiskan waktu di taman belakang, merawat bunga-bunga favoritnya, atau sekadar duduk bersama Arman sambil menikmati teh sore. Laila jarang meminta sesuatu yang berlebihan, dan kehadirannya memberikan rasa damai yang sulit dijelaskan. Kadang-kadang, Arman merasa Laila seperti angin sepau-sepau yang menyejukkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan mereka. Namun, semakin hari,
Arman mulai melihat perbedaan yang mencolok antara kedua istrinya. Sarah sering berbicara tentang liburan berikutnya, perhiasan terbaru, atau gaun mahal yang ia inginkan. Di sisi lain, Laila lebih sering berbicara tentang kebahagiaan sederhana, momen makan malam bersama, tawa anak-anak tetangga yang bermain di luar, atau indahnya matahari terbenam. Perbedaan itu tidak pernah ia sadari sebelumnya, tetapi kini mulai mengusik pikirannya. Arman sering termenung saat malam tiba, memandangi kedua istrinya yang tertidur di kamar mereka masing-masing. Ia mencintai mereka dengan caranya sendiri, tetapi pesan ayahnya terus terngiang. Sarah yang memukau atau Laila yang sederhana, siapa yang benar-benar mencintainya sebagai seorang pria, bukan sebagai pemilik segala hal? Pertanyaan itu membuat dadanya terasa berat, tetapi ia tahu jawabannya hanya akan terungkap jika ia berani mengambil langkah yang sulit. Dalam kemegahan hidupnya, Arman merasa seperti terperangkap dalam ketidakpastian. Harta dan kemewahan yang dulu membuatnya merasa kuat kini berubah menjadi dinding yang menghalangi pandangannya terhadap hati orang-orang yang ia sayangi. Dengan tekad yang mulai tumbuh, ia sadar bahwa ujian ini akan mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa dibeli dengan kekayaannya. Langit mendung mengiringi pagi yang berbeda di rumah megah Arman. Ia duduk di ruang makan bersama Sarah dan Laila, membawa kabar yang dirancang dengan hati-hati. Dengan suara yang sengaja dibuat berat, ia memberitahu mereka bahwa bisnisnya menghadapi masalah serius, dan kemungkinan besar mereka harus menjalani hidup yang jauh lebih sederhana. Kata-kata itu bergulir perlahan, namun dampaknya terasa seperti badai bagi Sarah dan Laila. Sarah menatap Arman dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua ini tiba-tiba, katanya dengan nada panik. Ia segera membanjiri Arman dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana mereka akan bertahan, dan apa yang harus mereka lakukan untuk kembali ke kehidupan mereka yang dulu. Kekhawatirannya menciptakan ketegangan yang memenuhi ruangan. Laila, di sisi lain, tetap diam sejenak, membiarkan kabar itu meresap ke dalam pikirannya. Meski jelas ada kekhawatiran di matanya, ia memandang Arman dengan kelembutan yang tak berubah. Kita akan melewatinya bersama, katanya dengan senyum kecil yang menenangkan. Yang penting kita tetap bersama. Semua ini hanya sementara, bukan? Kalimat sederhana itu membuat dada Arman berdenyut, ia tidak tahu apakah itu rasa syukur atau rasa bersalah. Hari-hari berikutnya, perbedaan sikap antara kedua istrinya semakin terlihat. Sarah sering mengeluh tentang kehilangan hal-hal yang biasa ia nikmati, mulai dari pakaian mahal hingga pesta yang kini harus ditunda. Ia tampak sulit menerima kenyataan bahwa hidup mereka tidak lagi bergelimang kemewahan. Sementara itu, Laila mulai mencari cara untuk menyesuaikan diri, bahkan menawarkan ide-ide sederhana untuk menghemat pengeluaran mereka. Arman, meski tahu ini hanyalah rencana yang ia buat, tidak bisa menahan dirinya untuk tidak tergerak melihat bagaimana Laila menghadapi semuanya. Ia menyaksikan istrinya itu membuat makanan sederhana dengan penuh kasih, menata rumah agar tetap nyaman meski perabot mewah mulai dijual. Di sisi lain, Sarah terlihat semakin tertekan, seringkali menghindari Arman dan memilih untuk menyendiri di kamar. Malam-malam Arman diisi dengan renungan mendalam. Di satu sisi, ia merasa bersalah telah memaksa mereka menjalani skenario ini, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ujian ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran. Melihat Sarah yang semakin gelisah dan Laila yang tetap tenang meski dalam ketidakpastian, Arman mulai melihat kilasan jawaban yang ia cari. Namun, ia tahu perjalanan ini masih jauh dari selesai. Langit sore tampak suram saat mobil terakhir meninggalkan halaman rumah megah mereka, membawa sisa-sisa barang yang masih bisa dijual. Arman berdiri di depan gerbang besar,
menggenggam tangan Laila yang mencoba menenangkan dengan senyuman lembut. Di belakang mereka, Sarah melipat tangan di dada, tatapannya penuh kekecewaan dan kemarahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Hari itu, kehidupan mereka yang penuh kemewahan resmi berakhir. Rumah baru mereka di pinggiran kota berdiri sederhana, dikelilingi pagar kayu yang sudah mulai lapuk. Tidak ada taman bunga, tidak ada kolam renang, hanya halaman kecil dengan tanah berdebu. Sarah menghela napas panjang saat melangkah masuk, pandangannya menyapu ruangan yang kecil dan minim perabot. Ini bukan rumah, ini gua, gumamnya dengan nada getir, membuat Arman terdiam sesaat, menahan rasa bersalah yang kembali mencuat. Sebaliknya, Laila tampak berusaha melihat sisi baik dari keadaan ini. Ia membuka jendela yang menghadap ke jalan kecil di depan rumah, membiarkan udara segar masuk. Setidaknya kita bisa melihat matahari terbit langsung dari sini, katanya sambil menoleh pada Arman, mencoba menciptakan kehangatan di tengah situasi yang serba dingin. Kata-katanya sederhana, tetapi seperti pelukan lembut bagi Arman yang hatinya penuh pergulatan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang berbeda. Sarah semakin sering mengurung diri di kamar, jarang berbicara dengan Arman kecuali untuk mengungkapkan kekesalannya. Ia merasa kehilangan semua yang pernah membuat hidupnya istimewa. Di sisi lain, Laila sibuk membereskan rumah baru mereka, menyusun barang-barang seadanya dengan rapi. Ketika malam tiba, ia akan duduk di samping Arman, mengajaknya berbicara tentang harapan dan masa depan, seolah ingin mengingatkannya bahwa cinta mereka lebih besar dari apapun yang hilang. Arman tidak bisa memungkiri, setiap malam yang ia lalui bersama Laila membuatnya semakin yakin akan ketulusan istrinya itu. Ia sering terjaga hingga larut, menatap Laila yang tertidur dengan damai di sampingnya. Bayangannya berbeda dengan Sarah, yang tidur di kamar terpisah dengan dinding tebal emosional yang sulit ditembus. Perbedaan mencolok ini terus menghantui pikirannya, menggiringnya pada kesadaran yang perlahan semakin jelas. Di tengah kerumitan ini, Arman merasa bahwa kehidupan sederhana ini tidak hanya menjadi ujian bagi kedua istrinya, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa cinta sejati bukan tentang berbagi kemewahan, melainkan bertahan bersama di tengah badai. Dalam keheningan malam itu, dengan desiran angin menyusup melalui celah jendela, ia berbisik dalam hati, "Laila, mungkin kaulah yang selama ini ayah maksud." Hari-hari di rumah kecil itu dimulai dengan bunyi alarm sederhana, bukan lagi lantunan musik lembut dari sistem rumah pintar yang biasa mereka nikmati. Arman terbangun lebih awal, memandangi ruangan yang kini ia sebut rumah. Tangannya meraih tangan Laila yang masih terlelap, menemukan kehangatan di tengah dinginnya pagi. Di benaknya, ia sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia harus kuat untuk mereka semua. Pekerjaan baru mereka tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Arman kini bekerja di sebuah bengkel kecil di sudut kota, memperbaiki kendaraan tua demi uang yang hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Laila, dengan senyum sabarnya, menawarkan diri menjadi asisten di sebuah toko roti, menyapu lantai dan mencuci piring dengan tekun. Meski lelah, ia selalu pulang membawa aroma manis roti yang baru dipanggang, seolah ingin membagi sedikit kebahagiaan kepada Arman. Namun, tidak semua menerima keadaan ini dengan tenang. Sarah, yang dulu terbiasa dengan kehidupan penuh glamor, semakin sulit menyembunyikan rasa frustasinya. "Bagaimana kau bisa membiarkan ini terjadi, Arman?" tanyanya suatu malam, nada suaranya tajam seperti belati. Ia menolak pekerjaan yang ditawarkan Arman, menganggap itu di bawah martabatnya. Setiap hari menjadi medan perang kecil, dengan Sarah yang terus menyalahkan suaminya atas kemiskinan yang mereka alami. Laila, di sisi lain, tidak pernah mengeluh. Setiap malam, meski tubuhnya lelah,
ia menyempatkan diri memasak makan malam sederhana. Ia akan menyuguhkan makanan itu dengan senyum hangat, seringkali diselingi cerita tentang anak-anak di toko roti yang memuji roti buatannya. Melihat dedikasi dan semangat Laila, Arman merasa seolah dunia yang kecil ini masih penuh keajaiban, setidaknya di hadapan istrinya itu. Meski berat, ada momen-momen kecil yang menghidupkan cinta mereka. Suatu malam, ketika lampu redup menemani makan malam sederhana, Laila memberikan sebuah hadiah kecil untuk Arman, sebuah syal yang ia rajut sendiri di sela-sela waktu istirahatnya. Aku tahu ini tidak seindah yang biasa kau pakai, tapi aku ingin kau hangat saat bekerja, katanya dengan senyum tulus. Arman hanya bisa menatapnya, merasakan cinta yang begitu nyata dalam setiap simpul benang itu. Namun, di sisi lain rumah itu, Sarah duduk sendiri di sudut kamar. Ia merasa dunia telah mengkhianatinya, dan keputusannya untuk menyalahkan Arman semakin kuat. Arman mulai menyadari bahwa perbedaan di antara kedua istrinya semakin mencolok. Malam-malamnya penuh dengan renungan, bertanya-tanya apakah ia harus melanjutkan ujian ini atau mengakhirinya. Tapi, ketika ia melihat Laila tersenyum meski dalam keletihan, ia tahu bahwa perjalanan ini memiliki tujuannya sendiri. Pagi itu, suara Sarah terdengar dari dapur kecil mereka, bukan untuk memasak, melainkan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya yang terus membesar. Aku tidak bisa terus seperti ini, Arman, ucapnya dengan nada tajam. Kau harus melakukan sesuatu. Kita tidak pantas hidup seperti ini. Kata-katanya menusuk telinga Arman yang baru saja pulang dari bengkel. Tubuhnya masih diliputi rasa lelah. Ia hanya mengangguk kecil tanpa membalas, tidak ingin memperpanjang pertengkaran yang tampaknya sudah menjadi rutinitas. Arman merasakan perubahan yang semakin nyata dalam diri Sarah. Wanita yang dulu ia kenal sebagai istri yang anggun kini berubah menjadi sosok yang penuh dengan tuntutan. Sarah sering berbicara tentang betapa ia merindukan kehidupan mereka sebelumnya, betapa ia merasa kehilangan segalanya. Ia mulai sering menyendiri, seolah ingin menjauh dari realitas yang tak lagi memihaknya. Meski Arman mencintainya, setiap kata yang keluar dari bibir Sarah membuat jarak di antara mereka semakin besar. Sebaliknya, Laila tetap menjadi penyeimbang di tengah badai itu. Ketika Sarah melampiaskan emosinya, Laila akan datang dengan senyuman kecil, membawa secangkir teh untuk Arman dan duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Kehadirannya adalah ketenangan yang selalu dirindukan Arman, terutama di saat hatinya terasa kacau. Kita akan baik-baik saja, bisik Laila suatu malam, tangannya menggenggam erat tangan Arman. Kalimat sederhana itu, meski tidak menjawab semua masalah, berhasil menenangkan kegundahan di hati Arman. Namun, konflik dengan Sarah semakin sulit dihindari. Suatu malam, ketika Laila tertidur di kamar mereka yang sederhana, Sarah mendekati Arman dengan pandangan penuh amarah. Kenapa kau tidak bisa membawaku kembali ke kehidupan yang seharusnya kita jalani? Kau hanya diam, seolah ini semua baik-baik saja, katanya, suaranya bergetar dengan kemarahan yang tertahan. Arman menghela napas panjang, menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Aku hanya butuh kau percaya padaku, Sarah, jawabnya lembut, tapi kata-katanya tidak mampu menembus dinding ketidakpuasan Sarah. Sementara itu, Laila semakin memperlihatkan ketulusan hatinya. Ia tidak pernah bertanya mengapa hidup mereka berubah drastis, tidak pernah menuntut hal-hal yang sulit dipenuhi. Ketika Arman pulang dalam kelelahan, ia akan menyambutnya dengan cerita-cerita kecil dari toko roti, seringkali membuatnya tertawa dan melupakan beratnya hari. Dalam kesederhanaannya, Laila menjadi cahaya yang menjaga harapan Arman tetap menyala. Hubungan Arman dengan Sarah terasa seperti tali yang mulai putus, sementara hubungannya dengan Laila semakin kuat.
Malam-malam Arman dihabiskan dalam diam, memikirkan arah hidup mereka yang semakin terpecah. Meski hatinya berat, ia mulai menerima kenyataan bahwa ujian ini mulai memberi jawaban yang tidak bisa ia abaikan. Tatapannya sering jatuh pada Laila yang tertidur dengan senyum tenang, membisikkan dalam hatinya, mungkin inilah kebenaran yang selama ini ayah inginkan aku temukan. Malam itu, hujan deras mengguyur atap rumah kecil mereka, menciptakan suara ritmis yang memenuhi keheningan. Arman duduk di kursi tua di ruang tamu, tangannya memijat pelipis, pikirannya penuh dengan tekanan dari pekerjaan dan konflik yang terus-menerus dengan Sarah. Tiba-tiba, Laila muncul dari dapur membawa secangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja dengan senyum lembut, lalu duduk di lantai di samping Arman, menatapnya dengan penuh kasih. Kau sudah bekerja keras, Arman. Aku ingin kau tahu, aku sangat bangga padamu, katanya dengan suara lirih namun penuh makna. Kata-kata itu, meski sederhana, menyentuh hati Arman dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ia memandang Laila, memperhatikan wajahnya yang lelah tetapi masih memancarkan ketenangan. Dalam hidup yang kini serba sulit, Laila tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, ia selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Aku hanya ingin kita tetap bersama, lanjut Laila, jemarinya menyentuh lembut tangan Arman. Bagiku, itu lebih dari cukup. Hari-hari terus berjalan, dan Laila semakin menunjukkan cintanya yang tanpa syarat. Ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan sarapan sederhana bagi Arman, memastikan ia memulai hari dengan kekuatan yang cukup. Ketika Arman pulang dengan pakaian kotor dan tubuh yang lelah, Laila selalu menyambutnya dengan senyuman, menyuruhnya duduk, dan memberikannya segelas air. Ia tidak hanya menjadi istri, tetapi juga sahabat yang selalu ada di saat-saat tersulit. Suatu malam, ketika listrik padam, mereka duduk bersama di bawah cahaya lilin kecil. Laila membawa buku catatan lusuh yang ia isi dengan rencana-rencana kecil mereka. Aku berpikir, mungkin kita bisa menanam sayuran di halaman belakang. Akan lebih hemat dan mungkin menyenangkan, katanya dengan nada optimis. Arman tertawa kecil, tidak hanya karena ide itu, tetapi juga karena cara Laila berusaha membuat segalanya terasa ringan. Ia memandangnya dengan penuh rasa syukur, menyadari betapa besar cinta yang diberikan istrinya ini. Dalam kesederhanaan hidup mereka, Laila menemukan cara untuk membuat Arman merasa dicintai dan dihargai. Ketika semua orang, termasuk Sarah, tampak menyerah pada keadaan, Laila justru berdiri sebagai pilar yang tak tergoyahkan. Ia selalu meyakinkan Arman bahwa hidup mereka, meski tidak sempurna, tetap memiliki keindahan yang layak untuk diperjuangkan. Setiap tindakan kecil Laila, mulai dari memperbaiki pakaian yang robek hingga menciptakan kebahagiaan dalam momen-momen kecil, membangun cinta yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Melihat semua yang dilakukan Laila, Arman tidak bisa lagi menyangkal apa yang telah terbukti di depan matanya. Pengorbanannya, ketulusannya, dan kekuatannya membuat Arman merasa seperti pria paling beruntung di dunia, meski mereka kini hidup dalam kemiskinan. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, Laila, kau adalah alasan aku bertahan. Denganmu, aku tahu aku tidak pernah kehilangan segalanya. Hati Arman semakin yakin bahwa cinta sejati tidak ditemukan dalam kemewahan, tetapi dalam kesetiaan yang bertahan di tengah badai. Senja yang redup menyelimuti rumah kecil itu ketika Sarah akhirnya mengemasi barang-barangnya. Arman berdiri di ambang pintu kamar, melihat istrinya memasukkan pakaian ke dalam koper dengan gerakan cepat, penuh ketegangan. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini, Arman, ucapnya tanpa menoleh, suaranya terdengar seperti batu yang jatuh ke dasar jurang. Tidak ada nada ragu, hanya keputusan yang telah ia buat jauh di dalam hatinya.
Arman menarik napas panjang, mencoba menahan perasaan yang campur aduk. Sarah, katanya dengan suara tenang, meski hatinya terasa berat. Aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku berharap kau mengerti, aku sedang berusaha. Namun, Sarah hanya menoleh sekilas, pandangannya dingin dan penuh kekecewaan. Berusaha? Berapa lama lagi aku harus menunggu, Arman? Hidup seperti ini bukan untukku, jawabnya dengan nada tajam sebelum kembali membereskan barang-barangnya. Ketika akhirnya Sarah berjalan keluar dari rumah kecil itu, ia tidak menoleh ke belakang. Langkah-langkahnya tegas, membawa pergi semua impian yang pernah mereka bangun bersama di masa lalu. Arman hanya bisa berdiri diam di pintu, menatap punggung Sarah yang semakin menjauh. Perasaan kosong menyelimuti dirinya, seolah sebagian dari hidupnya telah runtuh. Namun, di balik kesedihan itu, ada kesadaran yang perlahan muncul. Sarah telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Di ruang tamu, Laila duduk menunggu dengan cemas. Ia tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ingin ikut campur dalam keputusan Sarah. Ketika Arman masuk dengan langkah gontai, Laila berdiri, mendekatinya dengan hati-hati. "Dia sudah pergi?" tanyanya pelan, matanya memancarkan kesedihan bukan hanya untuk Arman, tetapi juga untuk pernikahan yang kini tinggal kenangan. Arman mengangguk, lalu menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Laila tidak berkata apa-apa lagi. Sebagai gantinya, ia memeluk Arman erat, memberikan kehangatan yang tidak bisa ditemukan dalam kata-kata. Dalam pelukan itu, Arman merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan yang datang dari ketulusan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa kehilangan Sarah tidak lagi terasa seperti kehilangan, melainkan awal dari kebebasan untuk menghargai cinta sejati yang telah ada di sisinya selama ini. Kepergian Sarah membuat segalanya menjadi jelas bagi Arman. Selama ini, ia terperangkap dalam bayangan tentang apa itu cinta, tetapi Laila telah menunjukkan arti sesungguhnya. Dalam setiap senyum, pelukan, dan pengorbanannya, Laila membuktikan bahwa cinta sejati tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh keteguhan untuk bertahan bersama. Malam itu, meski rasa sedih masih tersisa, Arman menatap bintang-bintang di langit dengan perasaan yang berbeda. Rasa syukur karena akhirnya ia tahu siapa yang benar-benar mencintainya. Malam itu, angin berhembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Arman duduk di meja makan kecil bersama Laila, suasana terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Laila, yang sedang menyiapkan secangkir teh, menatapnya dengan lembut. "Kau terlihat gelisah, Arman," katanya dengan senyum kecil. Arman hanya membalasnya dengan tatapan penuh makna, seperti sedang mencari keberanian untuk berbicara. "Laila," ia memulai, suaranya tenang namun terdengar berat, "ada sesuatu yang harus aku akui padamu." Laila meletakkan cangkir di atas meja, pandangannya penuh perhatian. Arman menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, "Semua ini, keadaan kita sekarang sebenarnya adalah bagian dari ujian yang aku lakukan. Aku tidak benar-benar kehilangan segalanya. Aku masih memiliki kekayaan itu." Suaranya bergetar sedikit, merasa bersalah atas beban yang telah ia letakkan di pundak istrinya. Laila membeku sesaat, kata-kata itu seperti angin yang meniupkan kabar tak terduga. Ia menatap Arman, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. "Ujian?" tanyanya perlahan. Nada suaranya bukan marah, melainkan lebih kepada kebingungan yang tulus. Arman mengangguk, matanya dipenuhi rasa bersalah. "Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku, bukan karena hartaku, tetapi karena diriku." Ia menggenggam tangan Laila,
menatapnya dengan dalam. Sejenak keheningan menyelimuti mereka, hingga akhirnya senyum tipis muncul di wajah Laila. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang penuh kelembutan, aku tidak pernah menginginkan kekayaanmu, Arman. Yang aku inginkan hanya bisa bersamamu, apapun keadaannya." Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena marah atau kecewa, tetapi karena kebahagiaan yang begitu besar. Laila tidak pernah menyangka bahwa ketulusannya akan membawa hasil sebesar ini. Arman merasa hatinya dipenuhi kehangatan yang luar biasa. Ia mendekap Laila erat, seolah ingin menyalurkan semua rasa syukur yang selama ini terpendam. "Kau adalah jawaban dari semua keraguan dan ketakutanku, Laila. Kau adalah cinta yang selama ini aku cari." Bisikan itu membuat Laila merasa seolah seluruh dunia menyatu dalam pelukan mereka. Malam itu, semua rahasia dan kebimbangan tersingkap, digantikan oleh kepercayaan yang semakin kuat. Ketika malam semakin larut, mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan. Tidak ada lagi kekhawatiran atau keraguan di antara mereka, hanya cinta yang mengalir deras seperti sungai. Dalam hati, Arman bersumpah untuk memberikan kebahagiaan yang tak terhingga kepada Laila, wanita yang telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan apapun. Sementara itu, Laila hanya tersenyum, merasa cukup bahagia karena Arman adalah miliknya. Sepenuh mentari pagi menyinari halaman rumah baru mereka, yang megah namun tetap terasa hangat. Arman memulihkan kekayaannya dan membawa Laila ke tempat yang layak, memberikan semua kenyamanan yang tidak pernah diminta oleh istrinya itu. Namun, kemewahan itu kini memiliki makna berbeda bagi mereka. Di tengah kilauan kehidupan mewah, keduanya sadar bahwa yang membuat segalanya berarti bukanlah rumah besar atau benda berharga, melainkan cinta yang telah teruji. Laila berdiri di balkon, memandangi taman yang kini menjadi bagian dari rumah mereka. Arman mendekatinya dari belakang, melingkarkan tangannya di pinggangnya. "Apakah ini semua membuatmu bahagia?" tanyanya lembut. Laila menoleh dan menatap suaminya dengan mata yang penuh cinta. "Kebahagiaanku tidak bergantung pada ini semua, Arman. Aku bahagia karena aku bersamamu." Jawabannya begitu tulus, hingga Arman merasa tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa berartinya Laila baginya. Di tempat lain, Sarah mendengar kabar bahwa Arman telah kembali kaya. Rasa penyesalan menghantamnya seperti gelombang yang tak berkesudahan. Ia mengingat saat-saat ketika ia memilih meninggalkan suaminya, mengejar kenyamanan yang kini terasa hampa. Sarah mencoba menghubungi Arman, berharap ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Namun, saat pesan-pesan itu tidak mendapat balasan, ia sadar bahwa waktunya telah berlalu. Pilihannya sendiri telah memutuskan takdirnya. Arman membaca pesan dari Sarah dengan hati yang tenang. Tidak ada kemarahan, hanya rasa lega bahwa ia akhirnya bisa menemukan kebenaran di balik hubungan mereka. Ia tidak pernah membenci Sarah, tetapi ia tahu bahwa hidupnya kini berada di tempat yang tepat, di sisi seseorang yang mencintainya apa adanya. Laila, tanpa berkata apa-apa, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan suaminya. Ia meraih tangan Arman dan menggenggamnya erat, memberi kekuatan tanpa perlu bertanya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka kembali dalam harmoni. Laila tidak berubah sedikit pun meski kini dikelilingi oleh kemewahan. Ia tetap sederhana, tetap tulus, dan tetap menjadi pelita bagi Arman. Setiap pagi, mereka menikmati sarapan bersama di taman, berbicara tentang impian-impian kecil yang ingin mereka wujudkan. Arman sering memandang Laila dengan kekaguman yang tak pernah pudar, menyadari bahwa tidak ada harta di dunia ini yang bisa menggantikan cinta seperti miliknya. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Arman dan Laila duduk di bangku taman,
menikmati keheningan yang indah. Kau tahu, Laila, bisik Arman, aku tidak membutuhkan semua ini jika itu berarti kehilanganmu. Kau adalah harta terbesarku. Laila tersenyum, menoleh, dan membalas dengan lembut, dan kau adalah segalanya bagiku, Arman. Dalam kehangatan malam itu, mereka menyadari satu hal yang pasti. Cinta dan kesetiaan adalah kekayaan sejati yang akan selalu mereka miliki, apapun yang terjadi.